Baik, perkenalkan saya Royhan Awabi dengan NIM 232410103067. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari remedi kuis sistem basis data yang kemarin, kuis 1. Di sini saya mendapatkan tipe kode soal A. Soal 1, rumah sakit Bina Sembuh. Deskripsi soalnya, Ibu Syahrini sedang sakit dan dirawat di rumah sakit Bina Sembuh. Setelah dirawat beberapa hari di ruang inap, Bu Syahrini diperkenankan pulang. Bapak Samsudin selaku wali melakukan pembayaran biaya yang dikeluarkan selama di rumah sakit Bina Sembuh. Administrator mencatat dan memberikan bahwa nota dari biaya yang dikeluarkan di rumah sakit, diantaranya biaya kamar VIP selama 5 hari dengan jumlah 5 juta rupiah. Selain kamar, juga terdapat biaya pelayanan berupa infus dan konsultasi konsul, konsultasi obat dengan jumlah masing-masing 300.000 dan 1.500.000 setelah dihitung oleh administrator, kemudian dibayar oleh Bapak Samsudin menggunakan metode non-tunai. Setelah semua transaksi berhasil dilakukan, administrator memberikan nota kepada Bapak Samsudin dan kemudian diperkenankan pulang. Nah, berdasarkan studi case tersebut, buatlah IRD dengan ketentuan. 1. IRD yang dibuat level logical design. Untuk setiap entity, tuliskan atribut-atributnya beserta optionality-nya. Tandailah atribut yang menjadi primary UID dan secondary UID sesuai notasi yang diajarkan di kelas. Setiap entity menggunakan artificial primary UID. Artificial UID dituliskan sebagai atribut. Kemudian tuliskan relationship sebagai garis bukan foreign key. Gambarkan juga optionality, cardinality relationship beserta nama relationship. Untuk many-to-many relationship, pecahlah menjadi entity persimpangan. Semua entity ada pada 3NF. Nah, untuk jawabannya seperti ini. Dari studi case yang disebutkan tadi, saya saya mendapatkan beberapa entity, antara lain yaitu yang pertama detail transaksi, entity pasien, penerimaan, transaksi, perawatan, jenis kamar, pegawai, dan juga kamar. Nah, pertama untuk detail transaksi, terdapat 3 atribut. Yang pertama yakni ID transaksi, kemudian nomor pasien, dan juga total harga, yang mana primary UID-nya terdapat pada ID transaksi, nomor pasien, dan juga total harga. Kemudian untuk entity pasien, terdapat beberapa atribut. Yang pertama yakni nomor pasien, kemudian nama pasien, wali pasien, tanggal lahir, dan juga alamat. Yang mana primary UID-nya terdapat pada nomor pasien, atribut nomor pasien. Kemudian untuk entity penerimaan, terdapat 3 atribut. Yang pertama, yakni ID penerimaan, kemudian tanggal masuk, tanggal keluar. Kemudian entity transaksi. Pada entity transaksi terdapat beberapa atribut. Yang pertama yakni ID transaksi yang menjadi primary UID, kemudian atribut metode pembayaran, jenis pembayaran, dan juga status pembayaran. Kemudian dalam entity pegawai terdapat 3 atribut. Yang pertama ID pegawai yang mana ini menjadi primary UID, kemudian nama pegawai dan juga jabatan. Kemudian entity perawatan.
terdapat 3 atribut. Yang pertama ID perawatan menjadi primary UID, kemudian nama perawatan dan juga harga. Selanjutnya, pada entity jenis kamar terdapat 3 atribut. Yang pertama yakni ID jenis, nama tipe kamar, dan juga harga. Untuk yang terakhir terdapat entity kamar yang memiliki 2 atribut, yakni ID kamar dan juga nomor kamar. Nah, untuk relasinya, detail transaksi terhadap pasien yakni memiliki relasi many to one, yang mana detail transaksi dimiliki pasien, sedangkan untuk pasien memiliki detail transaksi. Kemudian dari pasien terhadap penerimaan, relasinya yakni many to one, yang mana pasien memiliki penerimaan, sedangkan penerimaan dimiliki oleh pasien. Kemudian pasien dengan perawatan yakni one to many. Pasien memilih perawatan, sedangkan untuk perawatan dipilih oleh pasien. Kemudian pasien terhadap jenis kamar relasinya yakni one to many, yang mana pasien memilih jenis kamar, sedangkan jenis kamar dipilih oleh pasien. Selanjutnya untuk relasi jenis kamar terhadap kamar yakni one to many, yang mana jenis kamar memiliki kamar, sedangkan kamar dimiliki oleh jenis kamar. Kemudian untuk relasi detail transaksi terhadap transaksi yakni one to many. Detail transaksi dimiliki oleh transaksi, transaksi memiliki detail transaksi. Untuk transaksi terhadap pegawai yakni many to one, yang mana transaksi diproses oleh pegawai, sedangkan untuk pegawai memproses transaksi. Untuk penjelasannya, relasi antara transaksi dan pasien adalah transaksi dan pasien adalah one to one. Ini berarti bahwa setiap transaksi hanya terkait dengan satu pasien dan setiap pasien hanya memiliki satu transaksi. Hal ini masuk akal karena setiap transaksi mewakili satu kunjungan pasien ke rumah sakit. Relasi antara pasien dan wali pasien adalah one to many. Ini berarti bahwa setiap pasien dapat memiliki banyak wali, tetapi setiap wali hanya terikat oleh satu pasien. Hal ini mungkin terjadi jika pasien memiliki beberapa wali, seperti orang tua dan pasangan. Kemudian relasi antara transaksi dan perawatan adalah one to many. Ini berarti bahwa setiap transaksi dapat memiliki banyak perawatan, tetapi setiap perawatan hanya terkait dengan satu transaksi. Hal ini masuk akal karena setiap transaksi dapat mencakup beberapa jenis perawatan, seperti pemeriksaan fisik, tes laboratorium, dan pengobatan. Kemudian relasi antara transaksi dan kamar adalah one to one. Ini berarti bahwa setiap transaksi hanya terikat dengan satu kamar, dan setiap kamar hanya memiliki satu transaksi. Nah, untuk soal yang nomor 2, nah, disajikan sebuah tabel yang berisi tabel anggaran, isinya yakni ID anggaran, ID program, nama program, anggaran program, tahun, dan juga provinsi. Kemudian terdapat tabel penanggung jawab yang mana isinya ID PJ, nama PJ, alamat PJ, nomor telepon, program, dan juga wilayah. Dalam melaksanakan programnya, pemerintah ingin memetakan rancangan anggaran untuk setiap program. Satu program memiliki lebih dari satu penanggung jawab dengan catatan satu penanggung jawab untuk satu provinsi, satu penanggung jawab dapat memegang lebih dari satu program, dan satu program akan dilaksanakan rutin setiap tahunnya di setiap provinsi. Soalnya, apakah tabel di atas sudah ideal jika ditinjau dengan konsep normalisasi basis data? Jawablah dengan menggunakan bacaan tabel seperti contoh di bawah. Gunakan tabel seperti. Nah, untuk template jawabannya, tabelnya mungkin seperti ini. Kemudian, buatlah IRD dari tabel yang telah dinormalisasikan dan jelaskan kardinalitasnya dari relationship yang telah dibuat.
Nah, eh, untuk jawabannya di sini, saya dari tabel yang telah disajikan tadi, terdapat ID program, anggaran program tahun dan juga provinsi. Nah, di sini saya hanya mengambil dua, dua kolom saja dari tabel ini. Dalam tabel ini saya masukkan tabel program yang untuk baris pertama ID program dan juga nama program. Hanya mengambil dua, yakni untuk ID programnya seperti ini P1. Nah, untuk tabel anggarannya yang saya ambil yakni hanya ID program dan juga nama program. Sedangkan untuk tabel dari penanggung jawab yang saya ambil yakni ID PJ-nya dan juga ID PJ, ID untuk ID diambil ID PJ, ID program dan juga wilayah. Nah, mungkin tabelnya akan jadi seperti ini. Untuk yang B, buat membuat ERD, terdapat 4 entity yang saya dapat di sini. Yang pertama yakni entity penanggung jawab. Entity penanggung jawab di sini mempunyai 4 atribut. Atribut yang pertama yakni ID PJ sebagai primary UID, kemudian nama PJ, alamat, dan juga nomor telepon. Kemudian untuk program PJ terdapat satu atribut yaitu provinsi. Kemudian untuk entity program terdapat dua atribut yang mana ID program menjadi primary ID, yang kedua yakni nama program. Kemudian entity yang terakhir yakni anggaran. Terdapat empat entity, empat atribut. Atribut yang pertama yakni ID anggaran menjadi primary ID, kemudian anggaran program, tahun, dan juga provinsi. Untuk relasinya dari penanggung jawab terhadap penanggung jawab ke program, relasinya ini one to many, yang mana penanggung jawab memegang program PJ, sedangkan program PJ dipegang oleh penanggung jawab. Kemudian program PJ ke program, ini relasinya many to one, yang mana program dipegang oleh program PJ, sedangkan program PJ memegang program. Kemudian dari program ke anggaran, relasinya one to many, yang mana program memiliki anggaran, sedangkan anggaran dimiliki oleh program. Kemudian anggaran ke program PJ, anggaran ke program PJ relasinya yakni many to one. Anggaran dimiliki oleh program PJ, sedangkan program PJ memiliki anggaran. Untuk menjelaskan kardinalitasnya, program dan anggaran. Program dapat
memiliki banyak anggaran. Misalnya, makanan gratis memiliki anggaran tahunan dan provinsi yang berbeda. Kemudian program ke program PJ. Program dapat dijalankan oleh sejumlah penanggung jawab di provinsi yang berbeda. Penanggung jawab ke PJ. Seorang penanggung jawab dapat melaksanakan banyak program di provinsi yang berbeda. Cukup sekian penjelasan dari remedi kuis Mazda 1 dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.